Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua juga ibu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang kita masih dalam masa corona, tapi mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya dan kita bisa terbebas dari penyakit yang sangat berbahaya di antaranya seperti corona itu. Juga kepada guru-guru semua, alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini ibu pasti akan menyampaikan bab pertama ya di daring ini. Dan bab tersebut adalah judulnya berpikir kritis dan demokratis. Jadi judulnya adalah berpikir kritis dan demokratis. Ini di sini buku ini memberikan arahan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus mengenal dulu surat-surat Al-Qur'an yang berhubungan dengan berpikir kritis. Di sini ibu akan sampaikan yaitu yang pertama firman Allah yang berhubungan dengan harus berpikir kritis adalah adanya di surat Al-Imran yaitu surat ketiga ayat 190 sampai 191. Sekali lagi, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan berpikir kritis adalah surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 190 sampai 191. Mari kita baca Al-Quran ini. Betulkah ini Al-Quran tentang harus berpikir kritis? Pasti betul karena ini firman Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah sadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, supaya kalian tahu ini isinya pasti akan ibu terjemahkan ya, dan nanti kalian harus hafal dan harus mengerti. Ini artinya ya. Ini arti secara keseluruhan dulu ya. Arti secara keseluruhan dulu. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal atau bagi orang yang berpikir. Siapa orang yang berpikir itu? Orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata. Saking takjubnya ini ya, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu artinya, kalian sudah menyimak ya? Itu artinya. Kalau ibu tadi simak, di sini berbicara Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Contoh, langit, bayangkan langit tanpa ada penyangga, tapi langit itu bisa berdiri. Betapa hebatnya Allah, betul? Kemudian awan, udara. Udara tidak kelihatan tapi terasa oleh kita. Bayangkan seandainya kita tidak ada udara. Apakah kita harus beli? Tapi Allah memberikan dengan gratis udara itu untuk apa? Untuk bernapas, untuk kelangsungan hidup kita.
betapa besar hebatnya Allah menciptakan udara untuk kebutuhan kita semua. Tapi kebanyakan betapa entengnya udara itu. Kira-kira nanti enteng saja, padahal itu udara itu sangat mahal kalau kita beli. Bayangkan kalau kita sakit di rumah sakit beli udara atau beli oksigen, berapa per jam? Setahu ibu yang pernah mengalami punya saudara pakai oksigen, itu 1 jam itu mencapai berjuta-juta. Kalau kita beli dari Allah sudah berapa juta kita harus mengeluarkan uang. Betapa hebatnya Allah dengan penciptaan udara, penciptaan langit dan bumi, juga dengan penciptaan yang lainnya. Contoh penciptaan di diri kita, wajah kita. Bayangkan betapa hebatnya Allah menciptakan wajah kita. Coba, di atas mata ada alis. Alis ini bermanfaat. Seandainya mata tidak ada alis, keringat akan langsung turun ke mata dan akan berbahaya untuk mata. Ini bulu mata, kok ada bulu mata lentik-lentik lagi. Untuk apa? Untuk menahan semua debu-debu yang masuk ke mata dan ditahan oleh bulu mata. Betapa hebatnya Allah. Coba kita bisa nggak bikin bulu mata yang asli ditempelkan di mata, bisa nggak? Tidak bisa, walaupun ada bulu mata palsu. Tapi itu tidak seindah dan tidak sehebat ciptaan Allah. Kemudian bayangkan ini Allah betapa hebatnya menciptakan wajah kita. Bayangkan kalau mata kita disimpan di atas kepala ku Allah. Mata orang teh lamun kahujanan pasti bakal banjir. Tapi betapa Allah itu sangat memikirkan kebutuhan manusia. Mata disimpan di sini, hidung di sini, kemudian mulut di bawah. Bayangkan kalau mulut disimpannya di dekat telinga, kita mau bagaimana wajah kita bentuknya. Nah, ini membuktikan bahwa betapa hebatnya, betapa indahnya Allah menciptakan alam semesta yang ada di langit dan ada di bumi. Yang di bumi itu seperti mata, telinga dan sebagainya. Allah menciptakan dengan proporsional. Nah, di sini di mana harus berpikir kritisnya? Kalau orang yang kritis dengan penciptaan itu, oh Allah betapa sayangnya sama kita dikasih kaki 2, coba kalau Allah kasih 3, betapa Allah itu sayang kepada kita, coba kalau tangan kita ada 5, kabayang raweuna. Nah, dari situ berpikirlah kita, betapa hebatnya Allah. Setelah kita berpikir betapa hebatnya Allah, akan meningkat keimanan kita. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Dengan cara apa kita harus meningkatkan keimanan? Yaitu 1, dengan cara kalau melihat yang indah-indah, ucapkan dengan kata-kata yang takjub, yaitu apa? Subhanallah. Subhanallah dengan segala penciptaan yang Allah ciptakan di bumi ini. Kemudian apalagi tanda kita berterima kasih kepada Allah? Gunakan tubuh kita, anggota tubuh kita untuk selalu dekat dengan Allah. Yaitu dengan cara apa? Gunakan untuk beribadah. Beribadahnya contohnya apa? Tong tebi-tebi, tong hese-hese, sholat yang 5 waktu. Ya, Allah sangat mencintai orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Dengan cara apa? Di antaranya dengan sholat yang wajib, yaitu sholat yang 5 waktu. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunat, itu Allah lebih mencintai lagi. Tapi kita targetkan yang wajib dulu, itu mah wajib, namanya juga wajib. Kalau wajib itu adalah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Dari siapa? Dari Allah. Itu wajib. Berarti kalau kita meninggalkan sholat, sama saja kita menjemput neraka. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sholat itu dilakukan berarti kita dapat pahala. Tapi kalau sholat itu ditinggalkan dapat siksa. Kapan? Bisa saja di dunia, bisa saja nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi setelah kita membaca surat ini atau menelah surat ini, kita berpikir kritis. Oh, betapa hebatnya Allah, betapa agungnya ciptaan Allah, betapa Allah itu sayang kepada kita sehingga tubuh kita sangat sempurna. Bayangkan kalau tubuh kita tidak sempurna, bagaimana kita akan malu sama orang lain. Misalnya orang lain dikasih mata, kita dikasih buta. Orang lain dikasih bibir yang indah, kita malah dikasih bibir sumbing. Tapi alhamdulillah ya, ini akan meningkatkan keimanan bagi orang yang berpikir. Orang berpikir itu di dalam buku ini disebut ulul albab.
Kalau kita sudah meningkatkan keimanan setelah kita melihat ciptaan Allah, apa yang kita dapat dari Allah, maka kita termasuk orang-orang ulul albab. Maukah kamu menjadi golongan orang ulul albab? Mau dong, pasti semuanya mau. Tapi kebanyakan orang tidak sadar dengan ayat ini. Tapi mudah-mudahan ibu yakin di SMK Krida ini pasti semuanya merasakan kemegahan dan kekuasaan Allah ini melalui surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oke, tadi siapa lagi orang yang ulul albab itu atau orang yang berpikir itu? Yaitu orang yang mengingat Allah di waktu tidur, di waktu berbaring, di waktu duduk, ingat terus kepada Allah. Ingat dengan cara mengucapkan apa? Bisa mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah. Itu secara lisan. Atau kita ketika mau belajar, baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau ke WC, baca doa WC. Ketika kita mau berpakaian, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandanya kita zikir dengan ucapan. Sekarang bagaimana zikir dengan perbuatan? Ya itu tadi, ya. Ketika kita sudah waktunya, datangnya waktu sholat, cepat berwudu, cepat air wudu itu diambil. Untuk apa? Melaksanakan sholat wajib. Mudah-mudahan kita tambah dengan sholat sunat. Nah itu adalah diantaranya termasuk orang-orang yang ulul albab. Tadi mengucapkan subhanallah kalau melihat keindahan alam. Kemudian kita diberi keenakan oleh Allah, diberi bentuk wajah yang bagus, melihat bumi dan langit ini indah, kita ucapkan alhamdulillah. Itu adalah salah satu tanda-tanda orang yang ulul albab atau berfikir. Oke, jadi kesimpulan dari surat ini adalah, simpulkan dulu ya, dari surat ini adalah satu, kita harus mentafakuri apa yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit ataupun ada yang di bumi. Oke, dan siapakah orang-orang yang ulul albab itu atau yang berpikir itu adalah orang-orang yang mengingat Allah di waktu tidur, di waktu duduk, di waktu berbaring, terus ingat kepada Allah. Dan salah satu cara ingatnya yaitu ketika kita masak, kalau ibu-ibu baca bismillah. Ketika mau mandi ke WC baca doa, yaitu diantaranya ingat kepada Allah. Juga ketika waktunya sholat datang, kita ingat kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat wajib. Oke, itu adalah kesimpulan dan sekilas tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 tentang harus berpikir kritis. Ya, oke. Karena di sini buku ini harus ibu sampaikan kata per kata, makanya akan ibu sampaikan. Ini arti kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi, sesungguhnya dalam khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian al-laili, malam, wan nahari, siang, la ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal atau berfikir. Siapa orang yang ulil albab itu? Yaitu alladzina, yaitu orang-orang yadhkurunallaha, yang mengingat Allah, qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi, dan mereka memikirkan atau mereka berfikir, fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, mereka berkata begini, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan semua ini batilan, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, fakina, lindungilah kami ya Allah, azabannar, dari azab neraka.
Itu adalah mufradatnya atau kata per kata. Jadi nanti kalian harus menghafal diantaranya surat ini apa isinya, kesimpulannya apa, kemudian kata per katanya juga harus hafal sesuai dengan pedoman di dalam buku ini. Oke. Judul pertama sudah selesai. Sekarang judul cabangnya ya, yaitu tentang berpikir demokratis ya. Demokratis itu sudah familiar di telinga kita, yaitu demokratis itu kalau dalam suatu rapat misalnya kita harus mengerti atau harus memahami pendapat orang lain. Kemudian kalau ada apa-apa sesuatu harus dimusyawarahkan, itu demokratis ya. Misalnya contohnya mau pemilihan OSIS, tidak langsung si anu yang dipilih, tidak, tapi musyawarah dulu siapa nih kira-kira yang bagus untuk ketua OSIS. Lalu ada rapat-rapat tertentu. Dalam rapat tersebut pasti ada berbeda pendapat. Bagi orang yang demokratis, ketika ada berbeda pendapat, pasti akan mendengar pendapat orang lain. Tentu saja kita harus mengeluarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kuat. Ketika rapat itu selesai, lalu ambil satu keputusan yang semua orang merasa terwakili, ya. Itu namanya demokratis. Oke. Di manakah ayat-ayat tentang demokratis? Adanya di sini di firman Allah, yaitu masih di surat Al-Imran. Surat Al-Imran surat ketiga, ayat berapa, Bu? Ayatnya adalah 159. Sekali lagi, ayat-ayat tentang demokratis, kita harus berbuat demokratis, adanya di surat Al-Imran atau surat ketiga, ayatnya adalah ayat 159. Mari kita buktikan, betulkah Allah di sini menyuruh untuk berdemokratis? Nah, kita buktikan ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Oke, anak-anak, ini arti secara keseluruhan dari surat Al-Imran ayat 159. Ini artinya. Maka berkat rahmat Allah, wahai engkau Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bagaimana kamu sudah menyimak isi daripada surat Al-Imran 159? Ya, untuk sementara kita ambil garis besarnya. Di sini Allah memberi penjelasan kepada kita bahwa sifat Nabi Muhammad itu adalah orang yang lemah lembut. Satu. Kedua, kata Allah juga, kalau seandainya engkau Muhammad berbuat kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maksudnya para sahabat, kalau Nabi Muhammad berbuat kasar kepada para sahabat ketika itu yang tidak disiplin ketika dalam medan perang, lalu Nabi marah, maka para sahabat akan lari. Lari dari siapa? Lari dari Nabi Muhammad. Makanya di sini Allah memuji Nabi Muhammad karena tidak berbuat kasar. Dan ini tentunya harus diteladani oleh kita sebagai umatnya. Kita harus lemah lembut kepada anak didik,
kepada bawahan. Kalau kita sebagai pimpinan, ya, kalau kita sebagai guru sama harus berkata sopan, lemah lembut, jangan kasar kepada anak didik. Kalau seandainya kasar kepada anak didik, tentulah ini kata-kata Allah ya, mereka akan lari dari kita atau mereka akan membenci kepada kita. Kalau sudah membenci kepada kita, pasti yang namanya urusan-urusan itu akan sulit. Kalau dalam satu kelompok itu akan ada satu yang tersakiti, ada satu yang membenci, pasti hese untuk menyimpulkan atau membuat satu keputusan. Nah, di sini Allah memberikan aplaus kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bersifat lemah lembut dan tidak berbuat kasar kepada sahabatnya atau kepada prajuritnya yang waktu itu Rasul menyuruh kepada para sahabat itu untuk diam di pos 1, 2, dan 3 bisi ayah musuh nu datang. Tapi ternyata mereka yang disuruh menjaga pos-pos itu adalah malah tidur, malah pergi dari pos itu. Maka terjadilah kekalahan. Tapi Nabi marah tidak? Oh tidak, ya. Malah Nabi memaafkan dan Allah memberi aplaus kepada Nabi Muhammad. Nabi, untung kau Nabi tidak berbuat kasar. Lanjutnya lagi, karena itu maafkanlah mereka. Tuh kata Nabi, kata Allah, wahai Nabi, maafkanlah mereka. Siapa yang harus dimaafkan? Para sahabat yang membuat kesalahan. Ini harus diteladani oleh kita sebagai guru. Kalau anak didik ada kesalahan, berarti kita jangan langsung langsung menyalahkan, jangan. Tapi kita harus bijaksana. Tanya dulu, ada apa? Apa masalahnya? Nah, di sini juga Nabi begitu, ya. Malah yang lebih puncaknya adalah kita harus memaafkan kesalahan murid. Di sini juga Nabi Muhammad memaafkan para sahabat yang tidak disiplin. Malah di sini Allah menyuruh, wahai Nabi Muhammad, minta ampunkanlah atas kesalahan mereka. Lalu terakhir Allah menyuruh lagi adalah, wahai engkau Muhammad, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Bukan, kita harus bermusyawarah dalam urusan apapun. Nu hese oge ada bermusyawarah pasti bakal babari. Sehebat atau sesulit apapun suatu masalah, kalau kita kerjakan dengan musyawarah pasti akan ringan. Pasti akan ada jalan keluar sebagai solusi yang terbaik. Di sini Allah menyuruh untuk bermusyawarah. Kemudian Allah menyuruh apa lagi di dalam surat Al-Imran 153 itu? Menyuruh apabila engkau Muhammad sudah bulat tekad, ya, sudah bulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Oke? Bertawakal itu anak-anakku sekalian adalah tidak langsung, oh aku bertawakal, oh itu salah. Tapi bertawakal itu ada proses. Prosesnya adalah harus apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha, dan ditambah doa. Jadi kalau kita ingin mencapai cita-cita, udah bilangnya aku bertawakal kepada Allah, itu teh lepat. Tapi bertawakal itu adalah harus ada proses. Prosesnya apa? Harus ada ikhtiar, harus ada usaha, ditambah dengan doa. Baru kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Seandainya cita-cita itu tidak diberikan oleh Allah, jangan sakit hati. Nanti akan diberikan di akhirat. Jadi bertawakal saja kepada Allah, ya. Contoh misalnya perilaku tawakal, contoh begini. Misalnya kamu nanti setelah lulus dari sini, lalu kamu misalnya melamar pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan. Untuk supaya kamu sukses bekerja atau sukses memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain, tentu saja ada tahap-tahap usaha. Contoh, misalnya pengen jadi pekerja, contohnya harus melamar dulu. Setelah melamar harus ada usaha untuk datang ke tempat itu. Lalu ada tes-tesnya. Nah, setelah usaha itu dilakukan, jangan lupa ada doa. Doa siapa ini? Pasti doa kepada Allah. Doa kepada Allah pasti diijabah kalau kita minta doa kepada orang tua. Kan begini, kita jangan meminta kepada gunung, kepada lautan, tapi mintalah kepada Allah. Kepada Allah juga kepada orang tua, ya. Ridho orang tua pasti Allah ridho.
murka orang tua pasti murka Allah. Jadi kalau kita mau proses dalam mencapai cita-cita, coba doanya dekati ibu kita. Dekati ibu kita. Karena ibu itu adalah kalau doanya itu pasti dijabah. Begitu juga bencinya pasti dijabah. Jadi kalau kita ingin sukses, dekati ibu, sayangi ibu, jangan sampai membentak ibu, jangan sampai membuat hati ibu kecewa. Kalau hati ibu sudah kecewa atau hati orang tua sudah kecewa, maka Allah pun kecewa, ya. Tapi kalau ibu kita tersenyum karena prestasi kita, tersenyum karena kebaikan kita, tersenyum karena kita hebat di dalam sekolah, hebat di dalam pelajaran agama, pelajaran semua, pasti mereka akan tersenyum dan mereka akan menurunkan doanya. Urang bager, kolot mamal hese, pasti bakal ngedoakeun sae. Jadi usahanya diantaranya adalah satu, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah contohnya apa? Dekati Allah dengan cara jangan sampai meninggalkan sholat wajib. Itu doa, itu termasuk doa. Karena di dalam sholat itu semuanya doa, dari mulai doa iftitah sampai takbir semuanya itu doa. Ya, selain kepada Allah beribadah juga awas jangan sampai lupa minta ridho dan doa dari orang tua. Kalau seandainya berhasil usaha kita, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau seandainya belum berhasil, kamu harus bertawakal, ya, harus bersabar. Mungkin saja di dunia kita tidak diberikan, tapi nanti di akhirat akan diberikan. Atau mungkin bulan ini belum tercapai, mungkin bulan kedua akan tercapai. Jadi bertawakal. Tapi tentu saja tawakal ada prosesnya, ada usaha dan ada doa. Jadi kesimpulannya dari surat Al-Imran ayat 159 adalah satu, kita harus berbuat lemah lembut, terutama kita sebagai guru lemah lembut kepada anak didik. Kemudian jangan keras kepada siapa? Kepada anak didik, karena kita menjadi pendidik. Kemudian Allah menyuruh apa lagi? Harus bermusyawarah dalam suatu kesulitan apapun. Bermusyawarah, guru dengan murid bermusyawarah. Kemudian guru dengan guru juga bermusyawarah sama. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita bersama. Kemudian di sini akhirnya Allah menyuruh untuk bertawakal. Bertawakal di sini tidak semudah langsung aku tawakal, tidak bisa. Tapi tawakal itu harus ada usaha, yaitu harus usaha dan doa. Nah, itu kesimpulan dari surat Al-Imran ayat 159. Oke, karena di buku ini ada pedoman untuk menyampaikan kata per kata, arti kata per kata dari surat ini, maka ibu akan sampaikan dan nanti kalian harus menghafalnya. Dan suatu saat ibu akan bertanya tentang arti yang akan ibu sampaikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pabima, maka berkat, rahmat minallahi dari Allah. Lintalahum, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mereka di sini adalah para sahabat yang tidak disiplin. Walau kunta, sekiranya engkau fadzon, bersikap keras, ghalidhul qalbi, dan berhati kasar, lan fadu, tentulah mereka para sahabat akan menjauhkan diri darimu engkau Muhammad. Ini tadi udah dibahas sama ibu ya. Min haulika, dari sekitarmu, akan lari, akan menjauhimu. Fa'fu, malah Allah menyuruh maafkanlah mereka. Anhum, mereka tetap harus dimaafkan. Wastaghfir, dan mohonkanlah ampunan lahum, untuk mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Fil amri, dalam urusan itu. Faidha azamta, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakal, maka bertawakal kepada siapa? Allahi, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal.
Nah, udah ibu sampaikan yang dibacanya begini, udah sampaikan. Kemudian isi daripada surat itu sudah disampaikan. Kemudian kesimpulan dari surat Al-Maidah 159 itu sudah ibu sampaikan, itu harus bermusyawarah atau intinya harus berdemokrasi, ya. Yang tadi sudah ibu ulas. Oke, anak-anak, kayaknya pembicaraan hari ini sampai di sini. Dan nanti akan ibu sampaikan pertanyaan-pertanyaan, apakah berhasil tidak ibu menyampaikan ini, apakah kalian juga berhasil tidak menyimak pembicaraan ibu ini. Oke, kita ketemu lagi dengan pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Imran 191 sampai 192. Juga asbabun nuzul surat Al-Imran ayat 159. Apa asbabun nuzulnya? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, sehingga Allah menurunkan ayatnya kepada Nabi Muhammad. Anakku sekalian, sekian. Mohon maaf kalau ibu dalam berbicaranya kurang berkenan. Dan mudah-mudahan kamu selalu sehat dalam kondisi corona ini. Kita bersama-sama menjaga kesehatan. Sekian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.